Farmakognosi. Farmakognosi berasal dari bahasa Yunani yaitu farmakon yang artinya obat, gnosis yang artinya pengetahuan. Sehingga farmakognosi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang obat, khususnya dari mineral, nabati, dan hewani. Penggunaan tanaman obat sendiri telah dikenal dari sejak lama, sekitar kurang lebih 2500 sebelum Masehi. Yang diketahui dari lempeng tanah liat yang berada pada perpustakaan Ashurbanipal di Assyria. Pada lempeng tersebut terdapat simplicia berupa kulit delima, opium, adas manis, madu, ragi, dan minyak jarak. Dilanjutkan pada tahun 466 sebelum Masehi di Yunani kuno, seorang tabib yang bernama Hippocrates telah mengenal beberapa tumbuhan seperti kayu manis, Hyoscimnia, gom Arab, bunga kantil, dan yang lainnya. Pada tahun 1737, Linnaeus, seorang ahli botani di Swedia, ini menulis buku Genera Plantarum. Sedangkan farmakognosi modern ini mulai dirintis oleh Martius, seorang apoteker dari Jerman, dalam bukunya Grundrisse der Pharmakognosie des Pflanzenreiches. Farmakognosi ini mulai berkembang pesat setelah pertengahan abad ke-19 dan masih terbatas pada uraian makroskopis dan mikroskopis. Dan sampai dewasa ini, perkembangan itu sudah sampai ke usaha-usaha isolasi, identifikasi, dan juga teknik-teknik kromatografi untuk tujuan analisa kualitatif dan kuantitatif. Morfologi tanaman pohon berbatang tegak dan basah, tinggi bisa mencapai 10 meter. Bagian dalam batang berupa spon dan berongga, bagian luarnya terdapat banyak tanda bekas daun. Daun berbentuk hala yang menyerupai telapak tangan. Bila daun pepaya dilipat menjadi dua bagian persis di tengah, akan nampak bawah daun pepaya siemens. Buah mentah berwarna hijau gelap dan bila matang berubah warna menjadi kuning kemerahan. Bentuk buah bulat hingga lonjong. Bagian jantung punya runcing. Rongga dalam pada buah berbentuk bintang bila dipotong secara melintang. Bunga berwarna putih, terdapat putik dan benang sari. Bagian yang dapat digunakan dalam buah pepaya dan kandungan yang terdapat di dalam buah pepaya. Bagian yang digunakan dalam buah pepaya yaitu daun, buah. Dan kandungan yang terdapat di dalam buah pepaya yaitu ada enam papain, alkaloid, dan glukosid sama papanin. Dalam khasiat farmakologis, pepaya dapat mengobati flu, gangguan kecemasan, menjaga kesehatan kulit, stroke, dan dapat mempertajam penglihatan. Pepaya merupakan sumber alami vitamin dan mineral yang digunakan untuk menormalkan fungsi tubuh. Ada banyak sekali pemanfaatan buah pepaya yang harus kita ketahui, yakni pepaya bisa diolah menjadi bahan masakan berupa sayuran, kemudian buah pepaya bisa kita konsumsi. Selain itu, pada zaman Columbus, pepaya dapat digunakan sebagai bahan pembuatan lateks. Lateks berasal dari buah pepaya yang mentah, kemudian diolah dan dimanfaatkan sebagai pelunak daging. Juga dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kosmetik, produk kecantikan, juga permen karet. Pepaya dapat dikonsumsi sepanjang tahun, sehingga pepaya menjadi obat turun-temurun yang digunakan masyarakat.